Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Prayoga. NPM saya 23117000029 dari kelas Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai logical security yang merupakan bagian penting dalam pengamanan sistem informasi. Materi ini mencangkup konsep dasar keamanan logis, pengendalian risiko, administrator keamanan, parameter keamanan sistem, kontrol akses, serta administrasi keamanan sistem secara keseluruhan. Yang pertama, itu ada konsep dasar logical security. Logical security atau keamanan logis adalah upaya melindungi sistem informasi dari akses yang tidak sah dengan cara merancang dan mengimplementasikan kontrol keamanan langsung ke dalam sistem. Kontrol ini bisa berupa kontrol keamanan pada sistem operasi DBMS ataupun program aplikasi. Sebelum membangun kontrol tersebut, tim proyek wajib melakukan penilaian risiko formal, yaitu formal risk assessment. Tujuan adalah mengetahui tingkat risiko yang dimiliki oleh sistem tersebut. Sistem berisiko tinggi itu butuh kontrol keamanan yang lebih kuat dan lebih banyak. Tapi sistem berisiko rendah, kontrolnya relatif lebih sederhana. Intinya, kekuatan pengamanan harus sebanding dengan tingkat risiko yang dihadapi sistem. Terus, mengontrol risiko administrasi keamanan sistem atau SSA. Salah satu risiko terbesar dalam keamanan logis justru berasal dari System Security Administrator atau SSA. Kenapa? Karena SSA memiliki akses hampir tidak terbatas terhadap sistem. Artinya, kalau mereka menyalahgunakan wewenang, dampaknya sangat besar. Ada dua teknik utama untuk mengendalikan risiko ini. Yang pertama, konfirmasi ganda. Ini adalah fitur yang mewajibkan adanya SSA kedua untuk mengonfirmasi tindakan penting seperti penambahan user, pengubahan hak akses, penghapusan ID pengguna, perubahan parameter keamanan sistem. Tujuannya untuk mencegah tindakan sepihak. Kelemahannya, prosesnya bisa lambat dan menyebabkan keterlambatan operasional. Yang kedua adalah logging dan tinjauan. Semua aktivitas terkait keamanan dicatat dalam log, misalkan penambahan atau perubahan user, terus kegagalan sign-on, terus ada aktivitas mencurigakan lainnya. Catatan penting, log harus read only, tidak dapat diubah oleh SSA. Log harus rutin ditinjau oleh manajer SSA, bukan SSA itu sendiri. Logging bersifat detektif, artinya bukan mencegah, tetapi mendeteksi pelanggaran setelah SSA. Kontrol kunci saat sistem pertama kali diaktifkan. Ketika sistem mulai digunakan, ada beberapa kontrol penting yang harus diterapkan. Yang pertama, kata sandi awal, made password. User atau SSH harus segera mengganti password awal dengan password yang minimal 8 karakter, terus menggunakan karakter besar kecil, terus mengandung huruf dan angka. Ini mencegah akses tidak sah dari pihak lain. Terus yang berikutnya, masking password. Saat pengguna mengetik password, karakter tidak boleh tampil di layar. Tujuannya agar tidak dilihat oleh orang sekitar. Berikutnya, enkripsi password. File berisi password harus dienkripsi dan bahkan SSA pun tidak boleh bisa melihat password asli. Berikutnya, akses default user baru. Saat ID user baru dibuat, akses default harus read on, bukan akses penuh. Ini menghindari perizinan izin berlebih. 4. Parameter keamanan sistem atau System Wide Security Parameters. Adalah 5 parameter keamanan penting yang perlu dikonfigurasi dalam sistem. Yang pertama, panjang kata sandi minimum 8 karakter.
Sistem berisiko tinggi lebih dari 20 karakter. Biasanya menggunakan passwords. Periode kedaluarsa kata sandi umumnya 60 hari. Setelah itu, sistem wajib meminta user mengganti password. Yang ketiga, jumlah percobaan sign-on yang gagal. Biasanya setelah 3 kali gagal, ID user akan ditangguhkan sementara. Dan yang keempat, pembatasan waktu dan akses. Misalnya, akses hanya boleh dilakukan selama jam kerja. Terus, tidak pada hari libur. Tujuannya mencegah akses ilegal di luar waktu normal. Yang kelima, timeout pada periode inaktivitas. Jika workstation ditinggalkan, sistem harus logout otomatis setelah 10 menit atau kurang. 5. Kontrol granularitas tambahan. Selain parameter utama, ada kontrol tambahan seperti menolak password yang mudah seperti AAA 4 kali ataupun 1, 2, 3, 4. Yang berikutnya, wajib menggunakan minimal 2 angka dan 2 simbol khusus. Yang berikutnya, sistem menolak password yang pernah digunakan sebelumnya, membatasi sign-on dari workstation tertentu. Selain itu, sesi sign-on bersamaan country season tidak disarankan untuk menggunakan biasa. Untuk SSA, jika harus ada maksimal 2 sesi dan wajib dicatat dan ditinjau. Yang keenam, kontrol akses jarak jauh, remote access control. Akses jarak jauh menambah risiko keamanan karena user terhubung dari lokasi eksternal. Ada beberapa kontrol yang biasa digunakan. Yang pertama, dedicated lines, sambungan pribadi yang disewa khusus, aman tapi sangat mahal. Yang kedua, automatic dealback. Ketika menelpon untuk mengakses, sistem akan memutus panggilan dan menghubungi kembali nomor resmi yang terdaftar. Ini mencegah akses lokasi dari yang tidak sah. Yang ketiga, SSL yang digunakan untuk enkripsi seksi internet. Dan yang keempat, ada multifaktor authentication. Menggabungkan 2 atau lebih faktor. Yang pertama ada token, terus berikutnya PIN, ada juga password, juga ada biometrik. Kini menjadi standar keamanan modern. Terus yang kelima adalah VPN, Virtual Private Network. VPN paling banyak digunakan karena yang pertama aman, juga hemat biaya, dan juga menggunakan protokol IPPSC. Namun, tantangannya adalah ketersediaan tinggi dan standar sertifikat digital. Dan yang ketujuh, ada administrasi keamanan sistem. Administrasi keamanan sistem adalah rangkaian proses yang bertujuan untuk melindungi sistem dari yang pertama akses tidak sah, yang kedua perubahan tidak sah, yang ketiga kerusakan data. Peran utama SSA yang pertama membuat ID pengguna dan menentukan hak akses. Yang kedua menetapkan parameter keamanan sistem. Yang ketiga melakukan pemantauan sistem untuk mencegah dan mendeteksi penyalahgunaan. Apabila terdapat kelemahan desain keamanan logis, maka harus dikendalikan dengan kontrol tambahan atau dilakukan prosedur monitoring agar bisa terdeteksi tepat waktu. Contoh masalah umum, ID user tidak dihapus setelah karyawan keluar atau dipindahkan. Ini biasanya sangat berbahaya karena user lama bisa saja masih memiliki akses. Mungkin kesimpulannya adalah keamanan logis adalah salah satu lapisan terpenting dalam perlindungan sistem informasi dengan kontrol yang tepat seperti penilaian risiko, enkripsi password, multifaktor authentication, logging, dan pembatasan akses. Organisasi dapat memastikan bahwa sistem mereka tetap aman, terkontrol, dan terlindungi dari ancaman internal maupun eksternal. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang logical security
Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang mungkin kurang jelas. Saya meminta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.